Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Aulia Akbar Fakturozi dengan NIM 13121000051. Perkenalkan, nama saya Zaidan Yusuf Basalama dengan NIM 13122000117. Perkenalkan, saya Fajar Satria Perdana dengan NIM 13121000122. Perkenalkan, nama saya Yusuf Marco Priantoyo dengan NIM 13121000247. Perkenalkan, nama saya Lizana Yusron, NBI 131210025. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perjanjian pranikah dan juga isi dari ketentuannya. Seperti yang kita ketahui, perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibentuk oleh kedua pasangan yang mencakup pembagian harta, hak asuh, nafkah, dan juga pembagian harta. Yang dimana jika terjadi perceraian atau kematian, perjanjian tersebut cukup untuk membuktikan bagaimana kedua belah pihak telah menyetujui apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pengertian dari perjanjian pranikah adalah atau yang dikenal dengan prenuptial agreement. Prenuptial agreement adalah kesempatan tertulis yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban yang seperti saya jelaskan tadi. Yang dengan tujuan utama perjanjian pranikah adalah untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan, seperti masing-masing pihak, seperti dengan pembagian kekayaan dan lain-lain. Yang dengan isinya adalah pemisahan harta, pembagian harta, jikalau terjadi perceraian, dan juga hak asuh, serta kewajiban menafkahi, dan juga ketentuan lain yang telah disepakati. Yang dimana manfaatnya adalah melindungi hak kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan juga mencegah perselisihan jika terjadi perceraian dan masalah-masalah yang tertentu. Dengan adanya perjanjian pranikah, potensi perselisihan terkait harta kekayaan dapat diminimalisir dan juga meningkatkan komunikasi. Proses pembuatan perjanjian pranikah juga mendorong pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang keuangan dan juga rencana masa depan yang akan datang, yang dimana syaratnya dibuat secara tertulis. Perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dimana tidak bisa disetujui oleh salah satu pihak aja, dan juga disaksikan oleh notaris. Perjanjian pranikah sebaiknya disaksikan oleh seorang notaris. Karena apa? Karena agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan keasusilaan, yang dimana isinya pranikah tidak boleh bertentangan dengan hukum dan keasusilaan yang berlaku. Dan juga perlu diingat, perjanjian pranikah bukan hanya untuk pasangan yang kaya atau selebriti, tetapi bisa bermanfaat untuk semua pasangan yang ingin mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas dan tertulis, dan bisa dikuatkan oleh hukum karena setelah tertulis sebagaimana mereka yang mengusulkan. Untuk pasal-pasal tentang perjanjian pranikah akan dijelaskan oleh mitra saya, oleh Endro Aulia Akbar. Saya melanjutkan penjelasan dari Zaidan Yusuf Basalama terkait dengan perjanjian prakontrak pernikahan. Hal ini dalam perjanjian pernikahan itu di Indonesia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini menyatakan bahwa dari seorang calon suami dan istri tentu dapat membuat suatu perjanjian yang tertulis. Hal ini mengenai hak dan kewajiban mereka selama perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Serta perjanjian ini yang mengatur kedudukan harta dalam perkawinan tentu dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan. Secara elaborasi, dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk perjanjian pernikahan di Indonesia. Yang kedua, perjanjian tertulis. Hal ini perjanjian pernikahan itu harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun calon suami ataupun istri. Yang ketiga, secara pengesahan. Perjanjian harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
Yang keempat, tentunya melalui masa berlaku. Nah, hal ini masa berlaku perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan itu secara dilangsungkan. Dengan yang kelima, kedudukan hartanya. Bahwasanya perjanjian pranikah mengatur mengenai hak dan kewajiban serta terkait harta bersama dari calon suami maupun istri, harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan pilihan perjanjian pranikah ini bersifat sangat opsional karena tidak wajib dibuat jika tidak diinginkan. Secara putusan MK, Mahkamah Konstitusi juga memberikan sebuah ketegasan mengenai perjanjian pranikah yang menyatakan bahwasanya perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan secara berlangsung. Dan yang pengaruh terhadap pihak ketiga, perjanjian berlaku juga terhadap pihak ketiga yang berkaitan. Dan sebagai contoh akan dijelaskan oleh kembali dengan mitra saya yakni Zaidan Yusuf Basalamah. Saya akan menjelaskan beberapa contoh yang secara umum terjadi, contoh-contoh untuk perjanjian pranikah. Beberapa contoh isinya seperti pemisahan harta, pemisahan hutang, hak asuh anak, hak kewajiban, utang piutang, dan juga syarat-syarat khusus. Yang dimana saya akan menjelaskan pemisahan harta itu adalah apakah menentukan harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing atau akan menjadi bersama. Kalau hak asuh menentukan siapa yang akan memiliki hak asuh terhadap anak jika terjadi perceraian. Dan juga hak dan kewajiban selama pernikahan, menetapkan aturan tentang apa yang akan terjadi, aturan-aturan yang akan terjadi di dalam pernikahan seperti poligami dan lain-lain. Dan hak kewajiban selama pernikahan menetapkan aturan tentang pengelolaan harta, entah itu pribadi ataupun bersama, tanggung jawab keuangan, dan juga hak-hak masing-masing pasangan, yang dimana syarat-syarat khususnya dapat mengatur hal-hal yang dianggap penting oleh kedua belah pihak, seperti jaminan mengenai dukungan finansial atau ketentuan-ketentuan mengenai poligami. Dan juga penting untuk diingat, perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan satu sama lain dan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dan juga dengan prinsip-prinsip Islam, dikarenakan kita hidup dalam negara Islam, seperti perlakuan adil terhadap istri atau kewajiban suami untuk menafkahi istri. Perjanjian pranikah harus dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan atau dilakukan dan disaksikan oleh saksi yang sah seperti notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Perjanjian pranikah dapat diubah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun perubahan tersebut harus tetap dengan hukum-hukum Islam. Contoh-contoh lain isi perjanjian pranikah adalah menetapkan ketentuan mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian, seperti yang saya jelaskan tadi. Menetapkan ketentuan mengenai kewajiban masing-masing pasangan. Menetapkan ketentuan hak-hak kewajiban masing-masing pasangan dalam poligami jika diizinkan oleh istri. Dan juga menentukan pengelolaan harta, entah itu pribadi atau bersama. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasal-pasal perjanjian kontrak pernikahan. Jadi istilah perjanjian kontrak pernikahan biasanya merujuk pada perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, terutama terkait harta bersama selama dan setelah pernikahan. Yang pertama, pasal 29 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur harta bersama atau harta bawaan masing-masing. Penjelasan singkatnya seperti ini. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum pernikahan dan harus didaftarkan secara resmi untuk sah. Yang kedua, pasal 30 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk serta akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang, biasanya seperti notaris. Ini untuk memberikan kekuatan hukum dan kepastian terhadap isi perjanjian tersebut. Yang ketiga, pasal
1320 KUHP Perdata. Syarat sahnya perjanjian secara umum seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian kontrak pernikahan harus memenuhi syarat ini agar dianggap sah. Yang keempat, pasal 1338 KUHP Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, isi kontrak pernikahan sangat mengikat secara hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kelima, pasal 35 UU Perkawinan. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka berlaku sistem harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Biasanya seperti hukum perdata. Perjanjian kontrak pernikahan adalah perjanjian yang mengatur pengelolaan harta dan hak kewajiban suami istri dibuat sebelum perkawinan. Harus dibuat dalam bentuk akta otentik notaris. Harus didaftarkan agar sah dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari sengketa harta dan mengatur hubungan harta secara jelas. Contoh isi perjanjian kontrak perkawinan seperti isinya itu nama suami, nama istri. Terus kesepakatan membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan sebagai kayak misalkan pasal 1 pengaturan harta bawaan. Setiap pihak tetap memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya sebelum perkawinan dan harta tersebut tidak menjadi harta bersama selama perkawinan berlangsung. Pasal 2 pengaturan harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama atau harta bersama lainnya akan dikelola dan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Pasal 3 pengelolaan harta. Setiap pihak berhak mengelola harta miliknya tanpa harus meminta persetujuan pihak lain kecuali untuk pengeluaran yang bersifat bersama. Pasal 4 pemisahan harta. Jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, harta bawaan masing-masing tetap menjadi miliknya dan tidak dibagi sebagai harta bersama. Pasal 5 hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan disepakati secara bersama pada kemudian hari. Terus keterangan bawahnya, demikian perjanjian ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, tanda tangan suami, tanda tangan istri. Mungkin contoh isi perjanjian kontrak pernikahan seperti itu. Nah, dalam putusan nomor 69 garis miring PUU 13 tahun 2005, perjanjian menurut Subekti sebelum pernikahan diperbolehkan membuat perjanjian nikah. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak bisa diubah dalam prosesnya. Dan perjanjian tersebut harus didaftarkan ke pegawai pencatatan perkawinan dan dibacakan sebelum perkawinan dilakukan. Oleh karenanya, nanti harta bersama tidak akan berlaku, yang berlaku hanya perjanjian pranikah tersebut. Tapi ada kalanya perjanjian bisa dirubah setelah perkawinan berlangsung. Untuk perihal pembagian harta gonogini dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pranikah. Definisi pranikah itu berdasarkan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian pranikah adalah persetujuan bersama kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dan manfaat dalam pranikah itu melindungi masing-masing individu yang terbeban dari hutang. Hal ini agar hutang suami tak dibebankan pada istri ataupun sebaliknya. Dan bagi WNI yang menikah dengan WNA, maka WNI berhak untuk memiliki tanah dengan sertifikat hak milik karena ada pemisahan harta. Terus kejelasan atas pemisahan harta milik masing-masing suami dan istri, sehingga apabila terjadi perceraian, pembagian harta lebih mudah dan dapat meminimalisir konflik. Dan prinsip dalam pranikah itu keterbukaan, kerelaan, objektif, legalitas yang dibuat di hadapan notaris tercatat dalam
catatan sipil. Terus isi dalam perjanjian pranikah itu hak dan kewenangan suami istri, pemisahan harta suami istri, pemisahan dan tanggung jawab hutang suami istri, tanggung jawab atas biaya pendidikan dan lain-lain. Pranikah dalam pandangan hukum adalah wujud kesiapan administratif dan legal sebelum pernikahan, bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pasangan. Terus sarana untuk mencegah konflik di masa depan khususnya soal keuangan dan harta. Pranikah itu penting karena merupakan langkah bijak untuk mempersiapkan diri dari pasangan secara mental, emosional, dan spiritual sebelum menjalani kehidupan pernikahan. Itu tuh bukan soal meragukan cinta, tapi soal menjaga hubungan agar tetap langgeng, sehat, dan terhindar dari konflik besar di masa depan. Dan pernikahan adalah investasi untuk membangun rumah tangga yang kuat, dewasa, dan bertanggung jawab.